Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pengajian Nurul Iman Jenewa, Swiss yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan malam ini, Waalaikumsalam, tema yang akan kita kaji bersama insya Allah masih terus melanjutkan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Tema yang insya Allah akan kita angkat pada kesempatan malam ini itu berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Surat Al-Ahzab ayat 37, yaitu yang kita ambil potongan dari ayat tersebut ketika Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha waqaran." Falamma qada Zaidun minha waqaran. Atau barangkali kita definisikan atau kita angkat satu tema dengan judul Islam dan perbudakan. Bapak Ibu yang berbahagia, Waalaikumsalam. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan menginginkan menjadi seorang budak belian. Tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Bahkan statusnya pun adalah status mulia. Bahkan bukan hanya itu, dalam ajaran Islam sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa kedudukan atau mulia tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh status sosialnya, bukan ditentukan oleh jabatan yang diraihnya, bukan ditentukan oleh kekayaan yang dimilikinya, tapi siapa dia yang paling bertakwa, maka dia yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling putih, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang merdeka atau budak belian, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Luqman kemarin telah kita singgung. Dia budak belian, hitam, pendek, pesek. Namun dengan izin Allah, karena ketakwaannya, Allah abadikan namanya 2 kali disebut dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Jadi adanya budak ataupun bukan budak belian, itu di hadapan Allah tidak mempengaruhi kemuliaan seseorang. Jika dia mulia sekalipun budak belian, maka dalam Islam dia adalah orang yang paling Allah muliakan. Islam sangat menutup rapat perbudakan. Dan Bapak Ibu yang bahagia, perbudakan ini terjadi khususnya pada masa-masa awal Islam karena peperangan. Ini sebab perbudakan yang paling banyak adalah karena peperangan. Jika ada satu kaum menyerang kaum B, lalu kaum B kalah, maka diambil orang-orangnya, perempuannya diambil, anak-anaknya diambil, kemudian dijadikan budak belian, bahkan diperjualbelikan. Nah, ini yang terjadi karena peperangan. Karena itu, mengingat pada masa Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya juga sesudahnya, itu sangat banyak perbudakan. Maka tema perbudakan merupakan di antara hal yang mendapatkan sorotan penting dalam Islam. Di Mesir ada satu dinasti namanya dinasti Mamalik.
Dinasti Mamalik ini berkuasa dari tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Kurang lebih 3 abad, 267 tahun dinasti Mamalik berkuasa di Mesir. Setelah dinasti Ayyubiyah, setelah sebelumnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Mamalik ini dikatakan Mamalik. Dalam bahasa Arab, Mamalik merupakan bentuk jama' atau plural dari kata mamluk yang artinya budak belian. Mengapa dikatakan dinasti budak belian? Karena seluruh raja-rajanya ini itu berasal dari budak belian. Di tahun 1250 Masehi. Artinya jauh setelah Nabi Muhammad meninggal. Perbudakan banyak. Ketika Nabi Muhammad hidup, perbudakan juga merajalela. Bahkan jauh setelah itu, bahkan sampai saat ini pun perbudakan juga masih ada. Saya punya teman sama-sama belajar fikih Maliki di Mesir dari Mauritania. Beliau mengungkapkan bahwa perbudakan di Mauritania diantaranya itu masih banyak. Bahkan Al Jazeera pernah memberikan laporan khusus di Yaman yang juga menyoroti masih adanya perbudakan. Bagaimana perbudakan dalam ajaran Islam? Pertama, Rasulullah SAW betapa sangat menaruh perhatian tentang perbudakan ini sampai ketika beliau sedang sakaratul maut. Ketika sakit mau meninggal dunia, beliau berwasiat. Di antara wasiatnya adalah agar memperlakukan sebaik mungkin kepada budak belian. Rasul sedang sakaratul maut, Bapak Ibu, sedang sakit mau meninggal dunia. Wasiat yang beliau keluarkan di antaranya, tolong berbuat baiklah kepada budak belian. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad sahih. Disampaikan di antara hal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di akhir hayatnya, as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. 2 wasiat Rasul di antaranya dalam hadis ini. Solat, jangan kau tinggalkan solat. Jangan kau tinggalkan solat. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Jaga dan berbuat baiklah kepada budak belian. Rasul sampai di akhir hayatnya betapa menaruh perhatian yang luar biasa tentang budak belian. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, sampai Rasulullah SAW berkaitan dalam rangka berbuat baik dengan budak belian, Rasul menekankan tolong kata-kata dijaga. Jangan sampai menyakiti budak belian. Jangan engkau panggil budak belianku. Jangan engkau sebut budakku. Rasul mengatakan, La yaqulanna ahadukum abidi wa amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah walakin liyaqul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, janganlah seseorang dari kalian mengatakan kepada budak beliannya, ini budak belianku yang laki-laki, ini budak belianku yang perempuan. Karena semua dari kalian itu adalah budak Allah. Dalam pengertian hamba Allah, hamba kan budak belian. Tapi tolong katanya yang dipilih, jangan menyebut budak belianku yang laki-laki atau budak belian perempuanku, tapi panggil dengan gulami, pemudaku, wajariyati, dan pemudiku, fataya wa fatati. Tuh sampai Rasul berwasiat demikian. Tolong meskipun dia budak belian kamu, meskipun dia adalah budak belian Anda, tapi tolong kata-katanya diraut, dijaga, jangan menyakitinya. Panggil dengan panggilan yang enak, pebudakku, pemudiku, bukan budak belianku. Nih betapa Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sampai Rasul menyebutkan ikhwanukum khawalukum, budak belian kalian itu saudara kalian, saudara kandung kalian. Tuh sampai Rasul menyebut demikian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Budak belian kalian adalah saudara kandung kalian. Kemudian kata Rasulullah, ja'alahumullahu tahta aidikum, hanya Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Anda majikannya, dia adalah pemudi Anda atau pemuda Anda. Namun semuanya itu adalah saudara kandung, kata Rasulullah.
Lalu kata Rasulullah, "Faman kana akhuhu tahta iyadihi." Siapa yang saudaranya ini, saudara di sini maksudnya budak belian. Rasul menyebutnya saudara. Siapa yang saudaranya ini berada di bawah kekuasaannya, maksudnya di budak belian, tapi Rasul menyebutnya saudaranya. Siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Tolong budak belian tersebut atau hamba tersebut berikan makan persis seperti yang kamu makan. Kalau majikannya makan daging, maka budaknya pun berikan daging. Majikannya makan ikan, jangan diberikan durinya, berikan ikannya juga. Majikannya memakan tahu, jangan dikasih kedelainya, gak mungkin makan kedelai dengan nasi. Berikan tahunya. Kalau dia makan, berikan makan juga. Makan es krim juga berikan dia es krimnya. Berikan makan seperti yang kamu makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan juga berikan dia pakaian seperti yang kamu pakai. Mimma talbas, seperti yang kamu pakai. Lalu kata Rasulullah, wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan kamu membebankan pekerjaan yang tidak sanggup dia melakukannya. Tuh, sampai Rasul demikian. Padahal budak belian itu milik. Dalam fikih Islam, budak belian itu seperti handphone. Saya beli handphone, milik sendiri. Maka dalam ajaran Islam, seorang majikan boleh, menggauli berhubungan badan dengan budak perempuannya. Karena miliknya. Tapi implikasi hukumnya kalau dia menggauli budak perempuannya, lalu dia hamil, maka budaknya ini jadi merdeka. Dan si ibunya ini, si istrinya, si budak belian tadi yang digauli, itu nanti kalau si majikannya meninggal, dia juga menjadi merdeka, disebut dengan ummu walad. Tuh. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan majikannya untuk menikahi budak beliannya yang perempuan. Biar apa? Biar merdeka budaknya. Karena kalau ini menikahnya dengan sesama budak, lahir punya anak, anaknya pun budak belian. Kalau dinikahi oleh majikannya, maka budaknya menjadi merdeka. Si ibunya nunggu majikannya meninggal ibunya, majikannya, maka ibunya jadi ummu walad, menjadi juga merdeka. Rasul mengatakan tuh sampai, tolong berikan makan mereka seperti yang kamu makan. Beri pakaian mereka persis seperti yang kamu pakai. Jangan kamu membebankan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau kamu memberikan pekerjaan di luar kemampuannya, tolong bantu pekerjaannya itu. Tuh, makanya. Betapa Islam sangat menghargai, sangat memuliakan sampai budak belian. Sampai Rasul berpesan, berwasiat. Di antara wasiat di akhir hayatnya, tolong jaga dengan baik budak belian. Bahkan jika budak belian ini ditampar oleh majikannya, dipukul, apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu ayyu'tiqahu." Siapa yang memukul budaknya, siapa yang menampar budak beliannya, maka untuk menebus dosanya itu, hendaknya dia membebaskan budaknya itu. Menampar budak belian, untuk menebus dosanya karena menamparnya, bebaskan budak belian itu. Artinya Islam sangat menginginkan bahwa tidak ada perbudakan di jagat raya ini. Tidak ada perbudakan di alam semesta ini. Bahkan bukan hanya itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga Rasul mengatakan, ayyumamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman. Siapapun seorang muslim yang membebaskan seorang budak belian yang muslim, istanqadhahullahu fi kulli udwan minhu minan nar. Maka Allah akan membebaskan dari setiap anggota badan budak yang dimerdekakan. Allah akan membebaskan anggota badan dari yang memerdekakan dari sentuhan api neraka. Artinya siapa yang membebaskan budak belian, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Tuh, sampai demikian. Bahkan bukankah di antara pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam ajaran Islam, di antaranya kafarohnya, dendanya, itu adalah membebaskan budak. Misalnya suami istri yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dia melakukan dengan sengaja.
memenuhi persyaratan-persyaratannya. Apa yang harus dilakukan menebus dosa tersebut? Yaitu membebaskan budak belian. Seorang suami yang mengatakan zihar kepada istrinya. Apa zihar? Kamu seperti punggung ibuku. Dengan maksud tidak mau menggaulinya. Bukan dengan maksud punggungnya seperti ibuku biasa, bukan. Tapi dia saking keselnya tidak mau menggaulinya. Dia katakan kamu seperti punggung ibuku. Namanya zihar dalam fikih Islam. Orang yang melakukan demikian, di antara dendanya adalah membebaskan juga budak belian. Tuh, budak belian. Orang yang membunuh karena tidak sengaja, karena salah. Ada membunuh karena sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh karena salah. Membunuh sengaja, memakai senjata tajam, bunuh, meninggal sengaja. Kemudian semi sengaja, tidak sengaja, semi sengaja melemparkan batu ke sebuah kebun. Tahu-taunya ada nenek-nenek, buah, kena sama nenek-nenek. Nah, itu membunuh semi sengaja. Nah, kena batu itu ke nenek-nenek, ternyata yang sedang cingogog di dalam kebunnya itu. Itu juga semi sengaja. Ada membunuh karena salah. Apa membunuh karena salah? Menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh. Sedang main-main ambil pensil, diketok kepalanya, kamu meninggal dunia. Ini membunuh karena salah. Orang yang membunuh karena salah di antara kafarohnya membebaskan budak belian. Tuh. Islam ingin membebaskan manusia dari perbudakan. Banyak hukum-hukum kafarohnya bebaskan budak. Bebaskan budak. Bebaskan budak. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ini hadis-hadis qudsi. Artinya firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ada firman Allah dalam hadis, namanya hadis qudsi, hadis yang suci. Apa? Allah berfirman dalam hadis Bukhari ini, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, aku akan menjadi musuh mereka kelak pada hari kiamat. Bayangkan jadi musuh Allah ibu pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Jika Allah sudah memusuhinya, siapa yang akan menolong mereka? Yang akan menolong dia? Tidak mungkin. Ini artinya hukuman yang sangat berat. Yang sangat berat bagi orang tersebut. 3 golongan yang akan menjadi musuh Allah. 1. Rajulun a'tabi thumma ghadar. Orang yang dia bersumpah dengan nama Allah akan menjaga seseorang. Saya bersumpah demi Allah, saya akan menjaga kamu dengan sebaik mungkin. Tapi ternyata dia sudah mengambil nama Allah. Sudah bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Rasulullah. Tapi tidak amanah, tidak menjaganya. Ini orang yang pertama akan jadi musuh Allah. Yang kedua. Warajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Orang yang menjual orang merdeka lalu dia memakan hartanya. Memakan hasilnya. Memakan uangnya. Memakan hasil dari penjualannya. Atau istilah sekarang apa? Human trafficking. Betul itu. Penjualan manusia. Orang yang melakukan penjualan manusia, baik anak kecil, orang dewasa, termasuk dibungkus dengan pekerjaan yang dia hanya menguntungkan sebelah pihak, sehingga mereka yang banyak jadi korban. Rasul mengatakan dalam hadis ini firman Allah, orang tersebut kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh Allah. Akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Termasuk orang yang memperbudak manusia. Kan dijual, uangnya dipakai diambil. Kayak misalnya sebagian yang terjadi dengan, mohon maaf, pengiriman tenaga kerja. Dia kontrak dengan mencari orang-orang di sebuah negara, kemudian kontrak sekian, besar sekali dari satu orangnya sekian. Kemudian dicari ke Indonesia orang-orang, kemudian dijual, seolah saya tidak langsung dijual dengan harga yang sangat kecil, bahkan tidak digaji. Karena gajinya sudah disetorkan dengan yang pertama akadnya. Ini termasuk di dalamnya. Ini juga semi perbudakan. Dan orang yang melakukannya akan jadi musuh Allah kelak pada hari kiamat. Yang ketiga yang akan jadi musuh Allah, warajulun istajaru ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Orang yang memperkerjakan seseorang. Udah, kamu bekerja sama saya ya. Dia sudah bekerja dengan baik, melaksanakan tugasnya. Gajinya nggak dibayar. Gajinya tidak dibayar atau tidak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Orang ini pun akan jadi musuh Allah kelak pada hari kiamat.
Ini artinya sekali lagi bahwa perbudakan sangat-sangat tidak dicintai dan sangat tidak disukai dalam Islam. Yang menarik, contohnya Rasul pernah dihadiahi oleh Sayyidah Khadijah seorang budak belian laki-laki. Dulu karena memang perbudakan pada masa itu. Namanya Zaid bin Harithah. Awas, ibu, ada 2 Zaid di antara dalam Islam. Ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tukang menulis wahyu, menulis Al-Quran dan seterusnya. Tentu berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua ada namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak belian yang dibeli oleh Khadijah. Nanti saya kisahkan. Dan Zaid bin Harithah satu-satunya sahabat Rasul yang namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi, sahabat Rasul dari lebih dari 100.000 sahabat Rasul yang namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya 1 orang saja, Zaid bin Harithah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 tadi, falamma qada Zaidun, Zaid. Falamma qada Zaidun. Zaid ini maksudnya Zaid bin Harithah. Abu Bakar, nama Abu Bakar dalam Al-Quran gak ada. Umar bin Khattab dalam Al-Quran tidak ada. Utsman bin Affan tidak ada. Ali bin Abi Thalib tidak ada. Aisyah tidak ada. Khadijah tidak ada. Fatimah tidak ada. Tapi hanya 1 sahabat Rasul yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah orang Arab. Awalnya dia budak belian. Karena ketika dia usia 8 tahun kurang lebih, dibawa oleh ibunya untuk berziarah mengunjungi keluarganya di sebuah tempat. Tiba-tiba terjadi perampokan dan perompakan menyerang sebuah kampung tadi. Kalah kampung tadi, Zaid bin Harithah yang masih kecil kemudian diambil oleh perampok ini. Kemudian dijuallah di sebuah pasar terkenal di Mekah namanya Suq Ukaz. Pasar Ukaz. Dijual 8 tahun. Pisah dengan ibunya. Tentu sedih sekali ibunya. Lalu ketika berada di pasar, karena dulu memang perjualan demikian, namanya budak diperjualbelikan, datanglah keponakan Khadijah bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam melihat budak ini lucu ini. Baik, bagus nampaknya. Meskipun katanya Zaid bin Harithah kata para ulama pendek. Dia pendek. Dibelilah oleh Hakim bin Hizam, dikasihkan kepada tantenya, bibinya namanya Khadijah, istri Rasul. Saya itu belum menikah. Jadi Khadijah mempunyai budak belian namanya siapa? Zaid bin Harithah. Menikah Rasul dengan Khadijah. Setelah menikah, Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah untuk Rasulullah. Mas, ini saya hadiahkan Zaid bin Harithah untukmu. Akhirnya sejak itu Zaid bin Harithah milik siapa Bapak Ibu? Rasulullah SAW. Rasul sangat menyayangi Zaid bin Harithah, sangat mencintai Zaid bin Harithah. Bahkan kemudian Zaid bin Harithah satu-satunya sahabat Rasul yang diangkat anak oleh Nabi. Yang diangkat anak oleh siapa Ibu? Nabi. Nama istilah bahasa Arabnya tabanni, diangkat anak. Saking memang tradisi pada masa dulu, kalau ada anak angkat itu namanya nama bapak angkat. Ini tadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu Zaid putranya Harithah. Jadi ayahnya Zaid siapa Ibu? Harithah. Karena sudah diangkat oleh Nabi Muhammad, Rasul mengumumkan sejak sekarang namanya bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Kan dulu memang begitu tradisinya, anak angkat. Dan anak angkat saling mewarisi. Dan anak angkat seperti anaknya. Makanya namanya pun dinisbahkan kepada yang mengangkat anaknya. Zaid bin Harithah berada di bawah penguasaan Rasul. Kemudian bapak dan pamannya Harithah dan Ka'ab, pamannya Zaid bin Harithah, melakukan haji ke Mekah. Ketika melakukan haji ke Mekah, dia lihat, itu anak gua, Zaid bin Harithah. Karena ketika dijual 8 tahun udah kelihatan. Kata Ka'ab, itu keponakan gua. Dicari di sana. Wah, di sana. Udah, nanti suatu saat kita datangi orang tersebut dan kita tebus. Kita ambil dia, kita bayar, karena sudah jadi budak belian. Setelah pulang dibawalah, disiapkan uang sebanyak mungkin, datanglah, diketok. Pas diketok rumah Rasulullah Khadijah, disampaikan, wahai fulan, ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya ingin membeli
ini adalah putra saya. Dulu diambil oleh perompak ketika dia berangkat untuk berziarah dengan ibunya. Saya sekarang ingin menebus putra saya ini. Berapa kira-kira? Harganya berapa? Saya akan beli. Biar dia tidak menjadi budak belian, biar menjadi bebas. Jadi seorang manusia normal, manusia yang merdeka. Kata Rasulullah, gak usah dibeli. Saya akan panggil Zaid bin Harithah biar dia milih. Kalau dia milih Anda, silahkan bawa, tak usah ada uang apapun juga. Sepeser pun gak usah. Rasulullah. Tapi kalau milih saya, ya itu hak dia. Baik kalau begitu, kata bapaknya, oke, milih. Masa ada anak milih orang lain, pasti milih siapa Bapak Ibu? Bapaknya. Zaid bin Harithah dipanggil. Kata Rasulullah, wahai Zaid bin Harithah, ini adalah orang tua kamu. Ini adalah paman kamu. Oh iya, saya kenal. Saya 8 tahun. Sekarang saya berikan pilihan kepada Anda. Apakah ingin ikut ayah kamu sehingga merdeka atau tetap dengan saya? Zaid bin Harithah langsung menjawab, ya Rasulullah, wahai paman, wahai ayah, saya lebih baik memilih Muhammad daripada memilih ayah saya. Tuh, lebih memilih siapa Ibu? Muhammad daripada yang lainnya. Kata bapaknya, kamu ini gelo. Mana belegu-belegu teling. Ini si borokok itu. Mana belegu mau menjadi budak belian. Saya datang mengasihkan uang biar kamu merdeka. Kamu pilih menjadi budak belian bersama orang lain. Mikir dong. Zaid bin Harithah tetap mantap, saya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum diangkat Rasul. Saya ikut Muhammad, tidak mau ikut bapaknya. Astagfirullah. Pelajaran yang menarik adalah kenapa? Coba, Zaid bin Harithah malah memilih Nabi Muhammad, bukan memilih bapaknya. Padahal ketika berada di bawah Nabi Muhammad sebagai apa dia? Budak. Kalau dia bersama bapaknya sebagai apa? Anak-anaknya, orang merdeka. Tapi kenapa Zaid bin Harithah lebih memilih dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memperlakukan Zaid bin Harithah bukan sebagai budak, tapi memuliakan, menghormati. Dan inilah ajaran Islam tercinta. Bahkan memuliakan persis seperti anaknya sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Zaid bin Harithah. Biarkan statusku apapun namanya, tapi perlakuan dari Muhammad itu yang membekas dalam diri Zaid bin Harithah. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah tetap dengan Nabi Muhammad. Kata bapaknya, ya udah kita pulang aja lah. Gak apa-apa, yang penting saya lihat ini Muhammadnya memang baik. Langsung setelah itu Nabi Muhammad membawa Zaid bin Harithah keliling ke orang Mekah. Dia mengatakan, ini Zaid Muhammad, Zaid putranya Muhammad. Aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Aman nyaman saya itu. Lalu setelah itu Zaid bin Harithah dinikahkan dengan putri bibi Nabi Muhammad namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh itu adalah putra bibi, berarti apa Ibu? Sepupu Nabi Muhammad. Dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Tidak lama setelah itu terjadilah perceraian Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Dulu masyarakat Arab, jika ada istri anak angkat, itu persis seperti istri anak kandung sendiri. Jadi artinya kalau saya punya anak, dia menikah, nah itu seperti istri anak kandung sendiri. Karena memang dulu anak angkat seperti anak kandung sendiri. Allah ingin membatalkan persepsi ini. Karena tidak boleh. Karena boleh, misalnya ada anak angkat, lalu punya istri. Bapak angkat boleh gak menikahi istri dia? Boleh. Karena tidak ada kaitan. Kalau menikahi anak kandung, istri anak kandung gak boleh. Mantu namanya. Mantu dengan mertua tidak boleh menikah. Sekalipun sudah cerai. Misalnya, si A dan B menikah, si A mempunyai putra, kemudian nikah dengan putri, cerai ini, mantan mertua tetap tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh menikah. Itu tahrimu abadan, sekalipun sudah cerai, dengan catatan sudah berhubungan badan, sudah melakukan akad nikah, tidak boleh menikah selamanya. Nah, Islam ingin membatalkan bahwa istrinya anak angkat itu boleh menikah dengan bapak angkat. Lalu Allah memerintahkan Muhammad nikahi Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, sepupu Nabi Muhammad, mantan istri anak angkat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menikahi, ramailah orang-orang Arab. Karena dalam Arab tradisinya tidak demikian. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Bahwasannya boleh bapak angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya.
Nah itu. Maka di antara istri Rasulullah SAW namanya Zainab binti Jahash. Bahkan pernikahannya pun langsung Allah yang memerintahkannya. Ini membatalkan persepsi tidak bolehnya bapak angkat menikahi dengan mantan istri putra angkatnya. Boleh dalam Islam. Rasul mencontohkan demikian. Kemudian setelah itu Allah menurunkan juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim. Muhammad, sejak sekarang Zaid bin Harithah tidak boleh dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tapi harus dipanggil dengan bapaknya, Zaid bin Harithah. Sebelumnya Zaid bin Muhammad. Makanya oleh karena itu sejak itulah maka tidak diperbolehkan seorang anak menisbahkan nama yang bukan bapaknya kepada dirinya. Jadi misalnya saya punya bapak Mansur atau Bapak Darus misalnya. Kemudian Ayat bin yang lainnya tidak boleh. Tapi harus dengan bapaknya. Sekalipun dia diangkat dan diurus oleh orang lain. Orang lain yang mengurus bukan bapak kandungnya. Sejak itu Zaid bin Muhammad dirubah kembali menjadi Zaid bin Harithah. Inilah yang kemudian turun sabda Rasul. Siapa yang menyambungkan namanya yang dengan bukan bapaknya, maka laknat Allah, laknat malaikat dan seterusnya. Lalu timbul masalah dari hadis ini yang banyak ramai di internet. Bolehkah seorang istri menyandingkan dengan nama suami? Nah, kan? Misalnya, kalau di kita kan tradisi, misalnya Ibu Tina disebut Ibu Tina Sutrisno. Langsung. Misalnya Mbak Sesi, Hedi, di kita tradisi begitu. Apakah itu boleh atau tidak? Apakah masuk terhadap hadis tersebut? Mari kita bahas. Pertama, tradisi nama Indonesia berbeda dengan tradisi nama Arab. Nama Arab itu namanya satu. Nama kedua nama bapak. Nama ketiga nama kakek. Nama keempat nama datuk. Jadi kalau seandainya ada putra atau ada orang Arab namanya Muhammad Ahmad Mahmud, maka namanya siapa? Muhammad. Ahmad siapa itu? Bapaknya. Mahmud. Bahkan nyambung lagi sampai keempat. Misalnya Daud, berarti Daud buyutnya. Di Indonesia nggak begitu. Namanya lengkap. Misalnya Cica, Wulandari, Permatasari, Mawar Melati. Misalnya. Di akhirnya Sulaiman, 7 nama semuanya, gak ada nama bapaknya di sana. Kan kita begitu. 4 nama belak gak ada bapaknya di sana. Tradisinya kita begitu. Mau 4 nama, mau 5 nama. Makanya orang Indonesia kalau saya di Mesir repot. Karena di kita tradisi nama 2. Kalau saya simpan 1 misalnya Abdurrahman putra saya, maka nanti di aktenya tertulisnya di Indonesia cuma 1 nama Abdurrahman. Repot juga. Karena di Mesir umumnya harus 3 nama minimal. Jadi biar urusannya mudah. Kenapa? Kan harus mencantumkan nama dia, nama bapak dan nama kakeknya. Nah, di Arab nama kedua nama bapak. Di Indonesia tidak demikian. Apakah si istri ketika menyambungkan nama suami masuk dalam hadis ini? Saya pernah menggalinya agak lama. Digali. Karena memang umumnya kalau di internet haram langsung. Saya mendapatkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan firman Allah, ud'uhum li'abaihim. Beliau menyebutkan ada sahabat Rasul namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Itu beliau menggunakan nama Al-Aswad itu bukan bapaknya, tapi yang majikannya, yang bapak angkatnya atau yang memerdekakannya. Namun ketika turun itu beliau mengatakan, "Hei, ketahuilah, bapak saya bukan Aswad, tapi bapak saya ini." Saya lupa lagi namanya. Bapak saya itu adalah ini. Namun setelah itu para sahabat tetap aja memanggilnya dan dia terkenalnya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Namun dia telah mengumumkan bahwa Aswad bukan bapaknya. Dari sini kemudian sebagian ulama berpendapat, jika orang tersebut sudah mengatakan nama terakhir ini bukan nama bapak saya, nama bapak saya adalah ini, tapi tetap nempel, maka tidak masalah. Oleh karena itu hemat saya, maka untuk seorang istri yang mengandengkan nama suami di belakang, selama dia tidak meyakini itu adalah nama bapaknya, dan tidak ada demikian di Indonesia, tapi orang umumnya nama suami, maka itu tidak ada masalah. Karena yang dilarang kalau menggandengkan nama yang bukan bapaknya dengan tujuan dia mengatakan ini adalah bapak saya.
Karena di Arab nama kedua nama siapa? Nama bapak. Di Indonesia nama kedua, ketiga belum tentu nama bapak. Maka tidak mengapa. Misalnya dikatakan Mbak Sesi, Hedi, tidak apa. Tina, Sumar, tidak ada masalah. Silakan. Selama kita tidak meyakini bahwasannya itu adalah bapak kita. Nah ini Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat Rasul yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Dia budak belian, tapi memilih menjadi budak belian karena Rasul menjaganya, merawatnya dengan sebaik mungkin. Zaid bin Harithah meninggal dalam usia 50 dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah melawan Romawi. Zaid bin Harithah maju panglima perang, kemudian meninggal, dan Rasul sangat sedih sampai Rasul mendoakan, ya Allah ampuni Zaid bin Harithah, ya Allah ampuni Zaid bin Harithah, ya Allah ampuni Zaid bin Harithah. Sampai 3 kali Rasul mengulang-ulangnya Zaid bin Harithah. Kesimpulan yang dipetik, perbudakan dalam Islam tidak diperbolehkan. Dan Islam sangat tidak menyukai perbudakan. Bahkan orang yang jahat, kalaupun memiliki perbudakan atau budak, perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Jika menamparnya, maka hukuman balasan untuk menghilangkan dosa dengan jalan membebaskannya. Termasuk Rasul memberikan contoh bagaimana Rasul memperlakukan budak beliau yang hadiah dari Khadijah, Zaid bin Harithah, yang luar biasa. Bahkan sampai Zaid bin Harithah kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, dan Zaid bin Harithah orang ketiga yang masuk Islam. Setelah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah juga orang pertama masuk Islam dari kalangan budak belian. Sebelum Bilal, Zaid bin Harithah duluan masuk Islam. Beliau meninggal dalam keadaan syahid, yaitu dalam perang Mu'tah. Inilah Islam dan perbudakan. Dan inilah juga orang yang pertama kali Rasul dan satu-satunya sahabat yang diangkat anak oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Awas ibu, ada 2 Zaid. Ada Zaid bin Thabit, itu adalah penulis wahyu. Ada Zaid bin Harithah. Surat Al-Ahzab ayat 37. Nanti soalnya ada kuis ibu-ibu. Ada kuis nanti pas malam nuzulul Quran. Materi yang disampaikan akan ditanya. Hadiahnya gak tanggung-tanggung. Pak Wagino sudah menyiapkannya insyaallah. Pak Wagino aja. Wah, repot sih kata Wagino. Jadi falamma qada Zaidun, Zaid di sini Zaid bin Harithah. Demikian Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan tema yang tidak kalah penting, masih berkaitan dengan kisah-kisah Al-Qur'an, Zulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Nantikan penjelasannya, bukan hari ini dan malam ini. Insyaallah besok kita bertemu di lain waktu dan kesempatan di Lakapit dengan izin Allah. Kecuali kalau waktunya pendek, maka kita ambil tema yang lain tentunya. Karena ini agak panjang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Baik mengenai somse. Kemarin katanya somse apa Allah tidak meridhoi. Apa perbedaannya hukumnya somse dan irse? Iri sekali. Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus sekali. Iri dalam bahasa Islamnya atau dalam bahasa ajaran Islamnya namanya hasad. Hasad namanya, iri. Apa iri? Iri adalah termasuk sifat yang tidak baik. Iri bermacam-macam. Ada iri, dia tidak enak melihat orang lain mendapat nikmat. Nah, kita ini penyakit yang paling banyak. Kita harus introspeksi betul-betul. Termasuk iblis, kenapa gak mau sujud kepada Nabi Adam? Selain sombong juga iri. Kenapa Adam yang harus dijadikan untuk disujudi, bukan yang lain? Iri. Makanya dia kemudian sombong. Iri, orang lain mendapat nikmat, kita yang sakit. Tetangga yang naik jabatan suaminya, kita yang pusingnya. Nah, itu ditanya ciri iri. Atau misalnya dengki, istilah kita juga betul Pak Haji Bowo. Misalnya, alhamdulillah hari ini kita syukuran untuk alhamdulillah suami baru naik dari sekretaris 2 menjadi sekretaris 1. Itu yang lainnya, tidak begitu disebut-sebut ya. Nah,
dia sebut-sebut segala. Nah, hati-hati. Jangan-jangan itu karena dengki, karena benci. Jika karena benci itu kita sudah hasad, namanya iri. Hati-hati tidak diperbolehkan. Dan hasad termasuk yang memakan kebaikan. Kata Rasulullah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Usahakan. Yakinkan Allah sudah mengatur semuanya. Dan Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau seandainya tetangga itu yang lebih mendapatkan nikmat, alhamdulillah kalau bisa. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Doakan kebaikan. Karena orang yang mendoakan kebaikan ke orang lain, malaikat akan mengaminkan dan mengatakan, semoga kamu juga mendapatkan seperti itu. Tapi kalau dia iri, kebaikannya hilang Pak Haji Bowo. Udah Allah sudah mengatur. Toh Allah memberikan kepada dia kebaikan saat itu, misalnya hal ini naik-naik. Boleh jadi dia mempunyai perjuangan yang kita nggak mengetahui, pengorbanan yang luar biasa. Udah, gak usah bingung. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau orang iri terus-terusan iri, maka dia akan pendek umurnya. Karena tidak ada manusia yang dia selalu di bawah dia, tidak. Pasti akan ada orang yang di atas dia. Pasti. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah dalam surat Yusuf. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Saya kaya raya, ingat di atas Anda ada yang lebih kaya lagi. Kalau kita ingin saya yang paling kaya, yang lain di bawah, terus stres kita. Stres. Pokoknya saya harus paling pintar, yang lain bodoh. Stres. Sebentar dia pintarnya, langsung ke kuburan biasanya. Udah, jangan iri. Biarkan. Allah sudah mengatur. Ingat kemarin, rizki itu ada rizki yang nyari kita. Kita duduk, rizki datang. Enggak, tapi janganlah kalau gitu biarkan aja. Enggak ya. Karena kita nggak mengetahui, perlu usaha dan kerja juga. Udah, biarkan. Rizki Allah sudah mengatur. Jadi kalau iri itu adalah hasad, rasa tidak nyaman kalau orang lain mendapat nikmat. Yang lebih parah, iri yang paling parah, orang lain mendapat nikmat selain gak enak badan juga ingin nikmat itu hilang dari dia. Ini yang paling parah. Pokoknya gimana pun caranya, pokoknya suaminya itu jangan sampai naik jabatannya. Atau kalau di komplek, kulkas yang baru dibelinya harus cepat rusak. Di rumah susun. Itu ada yang bawa kulkas, susun langsung petong. Wah, kulkas. Walah, kulkasnya paling the second. Yang beli kulkasnya yang Barike, yang stresnya tetangganya. Oleh karena itu jangan, hati-hati. Kalau iri, stres, kita pusing. Udah, Allah atur. Alhamdulillah dengan ada yang sekarang, alhamdulillah. Itu ketika kita hati syukur, hati ini bening, lapang dada, kita yang paling kaya. Amin. Tapi kalau selalu melihat orang lain gak nyaman, sebanyak apapun kita ada orang paling miskin, paling kere. Stres, kenikmatan hidup, bikin kulkas tetangga baru, pintunya 3 lagi sekarang, di belakang juga ada lagi. Bolak-balik. Made in baru, made in Ciamis. La ilaha illallah, stres gue. Itu iri. Sombong, tidak merasa saya paling angkuh, paling hebat. Tapi tidak ada kaitan untuk hilangkan nikmat orang lain atau dibenci dengan nikmat yang lain. Saya yang paling hebat, yang lain cemen-cemen semuanya. Sombong. Kita kalau bisa tetap nunduk. Bahkan kata para ulama, orang semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, lihat keluar rumahnya seperti apa. Kalau begitu dia keluar rumah Pak Haji Rahmat, dia merasa orang lain siapapun dia lebih hebat, lebih mulia dari dirinya, maka ketakwaannya dia lebih tinggi. Tapi ketika keluar rumah mengatakan, saya loh, saya kerjanya juga langsung bisa di Jenewa, tinggal di Jenewa, naik pesawatnya luar biasa, Etihad. Sponsor. Ada Etihad sih dia sponsornya. Kalau demikian itu orang sombong. Rizki pun tahu, nikmat pun tahu. Kalau orangnya orang yang sombong, selalu angkuh pada Allah, rizki itu gak nyaman tinggal di sana. Cepat lari dia. Sebentar-bentar itu. Tapi kalau orangnya tenang, dekat dengan Allah, nyaman, yang alhamdulillah. Dapat uang sedikit, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banget. Nikmat sekecil apapun, nikmat besar untuk kita. Harus demikian. Karena kata Rasulullah, la yashkuril man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir.
Siapa yang tidak pernah bersyukur dengan yang sedikit, tidak akan pernah bersyukur dengan yang banyak. Dapat alhamdulillah ya Allah, terima kasih Mas mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Sekalipun hanya 2 Swiss franc misalnya. Alhamdulillah. Nikmat. Jika orang pandai bersyukur dengan nikmat kecil sedikit, maka dia akan lebih banyak pandai syukur dengan nikmat banyak. Tapi kalau ukuran syukurnya, terima kasihnya, kalau memberinya minimal 100 franc, maka dia, makasih Mas ya. Berapa Mas? 2 Swiss franc lagi kan? Tapi kalau diberikan sesuatu, terima kasih enggak. Berapapun alhamdulillah. Dengan alhamdulillah syukur ini membuat badan sehat. Ingat Bapak Ibu, di antara sumber penyakit itu bukan hanya makanan. Betul kolesterol, betul asam urat. Kayak saya kebanyakan makan daun-daunan. Orang Sunda asam urat terus. Betul penyakit. Tapi jangan lupa ada juga sumber penyakit yang tidak kalah hebatnya. Bahkan orang sehat yang fit, tiap bulan dia check out ke dokter. Check up ke dokter. Check out baru gimana? Ada check in. Check up. Saya kira tiap bulan dia check up ke dokter, lari tiap hari, olahraga, makanan dijaga betul-betul luar biasa. Pikirannya sakit, banyak pikiran, hatinya gak nyaman, ngiri terus sama tetangga, ngiri terus sama teman. Apa yang terjadi? Gak akan lama dia sakit. Bahkan sakit yang karena pikiran lebih parah daripada sakit yang karena fisik. Bukankah orang gila tidak ada yang mau jadi orang gila? Orang gila kan ada pikiran umumnya, bukan karena yang lainnya. Tuh, karena pikiran, maka dia gila, betul-betul gila. Lebih parah lagi, badannya mungkin sehat, tapi kemana-mana telanjang, gak mau juga. Karena memang pikirannya terganggu. Kenapa? Karena pikiran. Ingat bagian pikiran, tenangkan. Allah sudah mengatur. Toh kalaupun banyak uang tidak dipergunakan dengan baik, berat timbangannya di hadapan Allah. Ingat perhitungan di hari akhirat nanti detail, Ibu, detail sekecil apapun. Sampai kata Rasulullah, nikmatnya minum air putih pun kelak pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya luar biasa minum ini. Sedang haus begini, minum ini nikmat luar biasa. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Makanya tadi saya baca, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil." Allah akan memintai pertanggungjawaban apapun nikmat yang Allah berikan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan sampai nikmatnya minum air dingin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, kalau ada orang miskin soleh ahli surga, calon ahli surga, orang kaya soleh calon ahli surga, kata Rasul, yang miskin ini orang tadi calon ahli surga, ini calon ahli surga yang kaya, yang miskin akan masuk surganya lebih dahulu 500 tahun. Baru setelah 500 tahun orang kaya. Kenapa? Ini orang kayanya baik soleh. Karena hitungan apa dengan kekayaannya panjang urusannya Ibu. Dari mana tisunya? Detail. Ini ahli surga Ibu. Yang didapatkannya halal. Halal, bukan korupsi, bukan halal. Cuma masalahnya karena hisabnya panjang. Dari mana uang itu? Dikemanakan, kata Rasulullah. Yang lain ditanya, berapa ini uang? Dari mana? Kemanakan? Detail. Sepatu pun ditanya Ibu. Jangankan sepatunya, tali sepatunya pun Allah tanya. Detail. Kata Ibu, kalau gitu mending miskin aja, jangan. Oh, kata para ulama, orang kaya yang soleh lebih baik dari orang miskin yang soleh. Kan apalagi zaman sekarang perlu orang-orang kaya tapi yang soleh. Bukan orang yang kaya dengan dunia tujuan, bukan. Sehingga lupa kanan kiri, lupa miskin, lupa dengan zakat, bukan. Kaya yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah pelit, tidak pernah pelit kepada kerabat, dan juga tidak mengeluarkan zakatnya jika sudah waktunya. Perlu orang-orang yang kaya, apalagi zaman sekarang. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwasanya jika orang mendapatkan nikmat, alhamdulillah, usahakan. Doakan kebaikan, karena jika mendoakan kebaikan untuknya, malaikat juga akan mendoakan kita mendapatkan seperti kebaikan yang didapatkan oleh teman kita. Amin. Itu bahan yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sombong, juga tidak termasuk orang yang iri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan, kamu. Kita kan manusia kadang-kadang imannya naik. Betul.
turun naik turun gitu. Musim. Gimana kita menjaganya agar maksudnya konstan gitu, lurus terus gitu, enggak kalaupun turun enggak anjlok. Betul sekali. Ini pertanyaan bagus sekali Mas Bowo. Apa yang dikhawatirkan oleh Mas Bowo disampaikan oleh Rasulullah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Giliran sedang naik sholat 10 rakaat, 20 rakaat gak terasa. Gak ingat apa-apa. Luar biasa. Giliran turun 2 rakaat pun rasanya 2 jam, 3 jam. Manusiawi. Itu manusiawi. Sampai Rasul mengatakan yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga keistiqomahan tersebut? Agar iman paling tidak kalau naik terus rasanya tidak. Namanya manusia. Naik paling tidak ya alhamdulillah dalam doa Allah. Di antara kata para ulama, satu, mohon berdoa kepada Allah. Karena doa itu luar biasa. Silahul mukmin, senjatanya orang mukmin doa. Ya Allah, berikan kepada hambamu ini yang lemah ini ya Allah keistiqomahan dalam menjalankan perintahmu. Istiqomah itu lurus tetap. Istiqomah tetap, tidak naik, tidak turun, tidak terparah. Yang kedua, perbanyaklah duduk di taman surga. Bapak Ibu tahu nggak taman surga di mana? Taman surga ada di PTRI ini sekarang. Bapak Ibu sekarang sedang duduk di taman surga, Bapak Ibu. Yang mengatakan bukan saya, Rasul. Kata Rasulullah, kalau ada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, maka mereka sedang duduk di taman surga. Kalaupun dia tidur, dia tidurnya di taman surga. Kalaupun dia ngompol di taman surga. Ya Allah Akbar. Sampai demikian. Itu artinya kalau ada pengajian begini, ajak sekalipun mau tidur, mau ngantuk, biarkan. Karena paling tidak sudah nempel di taman surga. Kalaupun dia berdoa, maka aminnya malaikat mencakup sekalipun pada mereka yang tidur. Kalau seandainya kita berdoa, malaikat mengaminkan, terkena juga sekalipun dia ngantuk. Karena kita berada di taman surga. Dengan pengajian ini Mas Bowo itu menyiram rohani kita. Jangan sampai tidak pernah disiram hati ini. Karena jika tanaman tidak disiram 1 hari saja dia akan layu, bahkan akan mati. Maka hati apalagi. Kata Rasulullah SAW, hati itu berada di antara jari jemari Allah. Cuma ingat, Allah tidak punya jari kayak kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak punya jari. Tapi maksudnya betapa mudahnya bolak-balik hati ini. Maka di antara mantapkan itu, siram rohani kita, hati kita dengan di antaranya mendengarkan siraman rohani. Sekali lagi, baca Quran. Nanda yang paling baik berjamaah. Kalau sendiri baca Quran kadang beda. Dia berjamaah. Kita dari rumah sedang malas-malasnya datang ke majlis Nurul Iman, pas lihat Allahu Akbar, itu Ibu Riana di pojok baca begini, Allah baca maju lagi ke depan Pak Joko sedang begini, Allah sedang berdoa. Lihat ke samping kanan, lihat juga Pak Haji Yanto sedang agak ngantuk setelah capek baca Al-Quran, tersentuh hati kita. Ya Allah, itulah kalau berjamaah nikmatnya. Kalau di rumah, baca Allah, insya Allah, semangat baca Quran. 1 juz insya Allah, 1 ayat, 1 lembar insya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak jelasin. Aduh. Langsung tidur. Enggak ada penyemangat. Enggak ada penyemangat. Berjamaah. Maka pengajian berjamaah Nurul Iman, usahakan Bapak yang berbahagia, Pak Wagiro yang berbahagia, adakan sekalipun sebulan sekali, sesibuk apapun Ibu sempatkan. Sempatkan. Kalau ngagu gulung dunia moal ayat tungtungna Ibu. Moal ayat tungtungna, gak ada ujungnya, dunia itu gak ada ujungnya. Punya uang, punya emas 5 karung, ingin yang karung ke-6. Punya karung ke-7, ke-8, ke-10, ingin dia yang di karungan. Gak ada ujungnya. Kenapa? Sesibuk apapun sempatkan. Kenapa? Ini berkaitan dengan kebahagiaan Bapak Ibu, bukan hanya di materi, dunia akhirat. Tahu nggak Bapak Ibu kata Rasul? Rasul mengatakan, man salaka thariqan, Pak Haji Monang, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk tujuan mencari ilmu,
naik mobil, nyetir, naik bis, jalan kaki untuk mencari ilmu. Tujuannya mencari ilmu. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga kelak. Amin. Bahkan kata Rasul, setiap batu, hewan, tanaman yang dilewatinya semuanya memohonkan ampun untuknya. Bahkan sampai semut yang di dalam lubang, bahkan sampai ikan yang ada di danau. Sekali danau Blosi. Lok, semuanya mohon ampun. Bahkan kata Rasulullah SAW, langkahnya dihitung, ngangkat kakinya sama dengan angkat derajat, diturunkan menghapuskan satu kesalahan. Makin jauh ibu berangkatnya, makin besar pahalanya. Yang paling besar mungkin di sini Pak Haji Hedi dari Perancis langsung. Dari negara yang lain makin jauh makin besar pahalanya. Maaf Ustaz, tadi maksudnya Termasuk juga kata sebagian ulama ilmu yang non agama, tapi ilmu agama lebih baik. Kenapa? Karena ilmu agama berkaitan dunia akhirat. Dunia akhirat. Oleh karena itu sampai Rasul mengatakan demikian. Makanya dulu para sahabat, ada sahabat yang jauh dari masjid, jauh dari tempat mencari ilmu. Kata para sahabat, udah tinggal di sini aja biar dekat. Kasihan jauh banget harus subuh. Kata dia, enggak, saya tetap dari sana. Biar semua tanah yang dilangkahi oleh saya kelak menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat. Makanya Pak Haji bawa Besok muter-muter ya. Muter biar jauh Pak. Muter, ketinggalan sholatnya. Sama Sami Mawon. Allahu Akbar. Capeknya minta ampun, ya Allah. Harusnya besok istirahat, harusnya ini malam ini tidur. Capek pekerjaan ini, ya Allah. Tapi berangkat datang ke sini, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak capek. Amin. Semakin berat tantangan lalu dia mengaji, semakin besar pahalanya. Ingat ibu, langkah kita ke tempat majelis ilmu dimanapun, siapapun, termasuk PTRI ini, itu pahalanya Allahu Akbar, luar biasa. Dan tidak ada orang yang luar biasa pahalanya selain diantaranya para pencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Sampai Rasul menyebutnya para pencari ilmu, Bapak Ibu ini, sebagai orang yang diwasiati oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kelak akan datang orang-orang mencari ilmu. Jika mereka datang, wahai ustadz, wahai kiai, kalau para pencari ilmu itu datang, sampaikan marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang untuk orang-orang yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan kita termasuk yang dipesankan. Amin. Makanya para ulama dulu mencari ilmu gak pernah ada untuk umurnya, gak pernah ada batasnya. Udah mencari ilmu agama cukup ya 40 tahun, setelah itu ya enggak. Imam Ahmad bin Hanbal setelah jadi syekh, ulama besar, kemudian juga sampai sepuh, tetap aja membawa pulpen mencatat ilmu. Ini luar biasa sekali. Siram rohani kita dengan ilmu. Kemudian jangan lupa, usahakan selalu Al-Quran kita baca setiap hari, Mas Bowo, sekalipun hanya 1-2 ayat. Yang penting kontinu. Karena Al-Quran yang kita baca, yang kita kadang gak nyadari atau menyepelekan, itu luar biasa dahsyatnya. Yang keluar kata firman Allah, apalagi paham gak paham maksudnya, luar biasa. Bukan hanya menolak hal yang tidak diingin, tapi juga menyiram hati kita. Hati ini kata Allah dalam Al-Quran, ada hati yang seperti batu kalau nggak disiram. Keras minta ampun, repot. Nah, mumpung belum jadi batu dan mudah-mudahan jadi batu, kita siram, baca Al-Quran. Kemudian juga dengan rajin mencari ilmu, kemudian juga memperbanyak doa. Itu 3 di antaranya. Kemudian juga jangan lupa bentuk lingkungan kita untuk selalu mengingatkan kepada Allah. Misalnya di keluarga, mohon maaf, kita paling tidak bareng-bareng ada baca Al-Quran bareng-bareng, meskipun masih belajar sama-sama. Karena itu membentuk juga. Karena lingkungan sangat berpengaruh, baik terutama yang di rumah. Kita buat keadaan, kalau orang-orang Arab biasa kalau menjelang Ramadan, ibu rumah itu diwarna-warnai, dikasih lampu yang warna kalau yang mau ulang tahun itu suka ada hiasan-hiasan. Kenapa? Dekorasi. Biar membentuk ini mau Ramadan, menambut tamu yang luar biasa. Kalau Pak Presiden mau datang ke rumah, apa yang kita siapkan? Segala macam dikeluarkan, dicek. Maka ini Ramadan lebih luar biasa dari itu. Maka buatlah suasana, karena dengan suasana juga mempengaruhi. Pas masuk ke rumah, waduh, semua yang tidak baik itu berpengaruh kepada diri kita juga. Bentuk juga paling tidak dengan anak dan istri. Minimal Pak Haji bawa sholat berjamaah atau ngaji bareng dengan istri. Itu juga diantara memperkuat, mudah-mudahan biar kita tetap istiqomah. Doa juga jangan lupa.
Nah itu diantaranya trik ataupun diantara kiat yang disampaikan oleh para ulama agar iman ini paling tidak sampai low back, apalagi mati sama sekali. Kalau handphone habis baterainya, waduh repot sekali, nelfon kemana repot. Apalagi kalau hati dan keimanan. Itu diantaranya Pak Jibo. Wallahu a'lam bishawab.